Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di Lumbung ID Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya sholawat syajaratun nukut yang kita sudah amalkan cepat terkabul, dan apa sih penyebab sehingga sholawat yang sudah kita amalkan sudah lama, bahkan sudah bertahun-tahun kita mengamalkannya, namun hajat kita masih belum terkabul dan belum juga tercapai. Oleh karenanya, pada kesempatan video kali ini sedikit akan saya sharing beberapa penyebab yang membuat amalan sholawat syajaratun nukut kita ini lama tercapai dan terkabul. Simak video ini hingga selesai supaya kalian tidak gagal paham. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk stay tune dan tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bunyikan pula lonceng notifikasinya supaya ke depan kalian bisa mendapatkan info-info terupdate melalui channel ini. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti nyata dari kalian yang sampai saat ini kenapa amalan sholawat syajaratun nukut ini belum juga tercapai. Nah, mungkin kita berpikir ada hal-hal nih yang bisa sholawat kita ini lama Allah kabulkan. Di antaranya yang pertama yaitu bersumber dari salah satu ulama terkenal, yaitu beliau Habib Novel Al-Aidrus, salah satu guru yang bisa saya jadikan panutan dalam mengamalkan keajaiban sholawat. Nah, beliau dalam satu kesempatan, beliau mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan amalan sholawat kita lama terkabul. Di antaranya, beliau menyampaikan satu hadis, yang mana hadis ini bersumber dari riwayat Ad-Dailami, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tarakal abdud du'a lil walidaini, fa innahu yanqati'u anhu rizki." Nah, itu salah satu bunyi hadisnya. Jadi, kenapa sholawat yang kita amalkan, terutama sholawat syajaratun nukut yang sudah kita amalkan lama tercapai dan terkabulkan? Di antaranya yaitu kita enggan dan tidak mau mendoakan kedua orang tua kita. Jadi, jika seorang hamba sudah tidak lagi mendoakan kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizki, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghentikan upaya rizki yang dia cari. Artinya, rizki yang dia usahakan, rezeki yang sudah dia lakukan ikhtiar apapun, akan terputus dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, lantaran enggak ada di hatinya untuk sedikit pun mendoakan kedua orang tuanya yang baik-baik. Oleh karena itu, bagi sahabat, mungkin di dalam diri kita ataupun siapapun di sini, kenapa hajat kita lama terkabul setelah kita mengamalkan sholawat? Di antaranya salah satu kita lupa, yaitu kita tidak pernah ataupun bahkan jarang memberikan doa yang baik kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, sukses tergantung bagaimana doa kita terhadap orang tua kita. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya ridallah fi ridal walidaini, sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya kedua orang tua kita. Bahkan murkanya Allah bagaimana tergantung murkanya daripada kedua orang tua kita. Itulah salah satu yang menyebabkan hajat dan maksud kita terhalang dan lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah sungkan-sungkan untuk terus dan terus mendoakan kedua orang tua kita yang kita sayangi. Bagi kalian yang orang tuanya masih hidup ataupun masih ada, itu kesempatan kalian untuk berbuat baik atau berbakti kepada mereka. Kapan lagi? Karena orang tua tidak ingin anaknya susah, dan orang tua hanya ingin yang diminta daripadanya yaitu
satu, bukan harta, bukan kekayaan, ataupun jabatan apapun. Kebanyakan yang diinginkan oleh kedua orang tua kita yaitu doa tatkala mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu kesempatan di mana ada hadis mengatakan bahwasanya amal jariah yang tidak akan terputus, salah satunya yaitu doa anak yang soleh, yang mana doa ini akan terus dan terus berkesinambungan sampai kepada orang tua tatkala orang tua meninggal dunia, yaitu doa yang baik, doa yang bersumber dari anak-anak yang soleh. Oleh karenanya kepada kalian yang orang tuanya masih ada, silakan, ini kesempatan buat kalian untuk berbuat baik. Minimal kita mendoakan yang baik-baik buat mereka. Adapun bagi kalian yang orang tuanya sudah meninggal dan sudah tiada, ada kesempatan baik juga buat kalian untuk selalu mendoakan mereka setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada. Itu yang sangat penting yang harus kita sikapi. Kenapa hajat kita lama terkabul, sholawat syajaratun nukut yang kita amalkan sudah berlama-lama tidak dan belum juga terkabul. Salah satunya ada yang mengganjal, diantaranya yaitu kita nggak pernah mendoain orang tua kita. Nah, itu sahabat. Kemudian yang kedua yaitu kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun resikonya, apapun bentuknya, kita patut untuk mensyukuri pemberian dan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam rasa syukur yang bisa kita ungkapkan, bisa berupa lisan, bisa berupa perbuatan dan lain sebagainya. Kalau lisan, kita bisa ungkapkan setiap pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa spontanitas mengucapkan terima kasih, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami rizki yang begitu banyak. Engkau telah berikan kepada kami anugerah nikmat yang begitu banyak tak terhingga, sehingga saat ini kami bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan harta yang berlimpah yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu minimal rasa syukur yang bisa kita ungkapkan dengan lisan. Kemudian rasa syukur yang kedua bisa kita ungkapkan dengan perbuatan kita. Banyak ketika kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah, maka agama mengajarkan kita disunahkan untuk sujud syukur. Kemudian bukan hanya itu saja, setiap kebaikan, setiap anugerah nikmat berupa rizki dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita dapatkan yang begitu banyak, maka sepatutnya lah kita untuk bisa memberikan atau menyisihkan sedikit sebagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita, kita salurkan kepada mereka yang berhak. Bisa jadi harta kita ada juga hak orang lain di situ. Makanya syukur yang perlu kita bangun pada diri kita supaya apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh mendapat barakah atau ziyadatul khair dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kenapa hajat kita tidak terkabul, karena kita kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa introspeksi diri kita. Kenapa dan sebab apa saya sudah mengamalkan sholawat syajaratun nukut, belum juga punya pohon uang, belum juga punya hajat yang Allah kabulkan. Oleh karenanya ada dua. Pertama yaitu kita nggak pernah, bahkan jarang sekali mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu kita kurang bersyukur atas pemberian Allah. Kadang kita suka mengeluh, bahkan kadang kita suka putus asa. Ya udahlah, segini aja lah. Mungkin Allah kasih jalan saya begini, ya inilah saya. Jangan seperti itu. Itu adalah prinsip yang salah yang kita bangun pada diri kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita bisa amalkan, apa yang kita bisa gerakkan di dalam diri kita, pikiran, lisan, hati, dan semua perbuatan kita menjadi satu amaliyah baik dan kita bisa mengamalkannya secara istiqamah meskipun amalan tersebut sedikit demi sedikit kita bisa laksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.